warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas about router OS ya teman-teman. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama router OS features, kemudian kedua router OS dan router boot, dan kemudian yang terakhir name, tipe, arsitektur dari router boot ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu MikroTik router OS. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas MikroTik terdapat dua jenisnya teman-teman, yaitu versi software dan hardware. Nah, versi softwarenya ini router OS ya teman-teman. Kemudian router OS itu operating system ya teman-teman. Jadi router OS berbasis operating system itu sendiri. Kemudian sistem operasi juga digunakan oleh perangkat MikroTik router boot. Kemudian router OS juga dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine ya teman-teman. Kemudian standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, kita lanjut ke router boot ya teman-teman. Di sini router boot itu adalah bentuk dari MikroTik versi hardwarenya ya teman-teman. Jadi di situ tertulis juga berbasis hardware. Kemudian router boot ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi operating system dari router boot ini yaitu router OS itu sendiri ya teman-teman. Kemudian segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya ya teman-teman. Nah, kemudian router boot ini juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu router OS fitur ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi apa saja sih fitur-fitur di dalam router OS ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, terdapat banyak seperti support, routing, firewall, QoS dan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini juga router OS memiliki banyak manfaat dan fiturnya ya teman-teman. Tidak hanya seperti hanya router biasa saja, namun banyak sekali manfaatnya teman-teman. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya teman-teman, dimulai dari support wireless network. Nah, jadi teman-teman, wireless itu nirkabel ya teman-teman, yang pada saat ini sudah terpasang pada router OS. Dan wirelessnya itu khusus ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor ya teman-teman, dengan standarisasi A atau B atau G atau N atau AC ya teman-teman. Nah, kemudian untuk contoh wireless indoornya kita bisa ambil dari cap wireless MikroTik. Jadi bentukannya seperti ini ya teman-teman, dapat dilihat. Nah teman-teman, untuk outdoornya itu terdapat point to point dan terdapat juga point to multi point ya teman-teman. Nah, untuk point to pointnya itu contohnya ada seperti Dynatis ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cari Dynatis. Nah, seperti ini contoh Dynatisnya ya teman-teman, dapat dilihat. Nah, untuk contoh point to multi pointnya itu terdapat Mendox MikroTik maupun Omnitik MikroTik ya teman-teman. Di sini kita coba cari Omnitik ya teman-teman. Nah, seperti ini contoh dari Omnitik ya teman-teman. Nah, kemudian kita sudah membahas bagian wireless fitur support. Kita lanjut ke routing ya teman-teman. Nah, pada routing ini, pada fitur routing ini terdapat seperti dynamic starting dan routing starting ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian di sini juga terdapat fitur firewall dan NAT ya teman-teman. Nah, firewall itu untuk melindungi router kita ya teman-teman dari ancaman apapun itu. Kemudian jika NAT, dia itu dapat mengakses IP publik atau mentranslate ya teman-teman. Oke, kemudian kita bahas QoS ya teman-teman, atau quality of service. Nah, jadi QoS itu biasanya digunakan untuk bandwidth management ya teman-teman. Jadi nanti
mikrotik kita akan diatur oleh bandwidth management. Nah, kemudian di sini juga terdapat fitur point to point tunneling atau kita biasa menyebutnya PPTP, PPPoE, SSTP atau OpenVPN ya teman-teman. Ini tuh berfungsi sebagai remote ketika kita jauh ya teman-teman. Nah, di sini terdapat juga seperti user management ya teman-teman. Nah, user manajemennya itu seperti DHCP, jadi kita akan mendapatkan IP secara otomatis dan proxy seperti dari web proxy, kemudian hotspot atau radius ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga RouterOS menyediakan fitur seperti tools, yaitu seperti bandwidth, chat, torch, mapping, MRTG ya teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut fitur-fitur yang ada di RouterOS, teman-teman bisa mengunjungi link yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjutkan saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tipe, nama, dan arsitektur routerboard ya teman-teman. Nah, di sini routerboard memiliki 3 kategori penamaan ya teman-teman. Yang pertama yaitu 3 nama ya teman-teman. Dapat dilihat di sini 9 itu seri atau kelas router ya teman-teman, kemudian 5 itu jumlah port ethernetnya, kemudian yang 1 itu jumlah slot mini PCI atau jumlah slot wirelessnya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua nama berdasarkan word. Nah, berdasarkan word ini bermacam-macam, bisa berdasarkan Omnity, Grove, SXT, LHG, Dynadis, Cap, WAP, Hub, Hack, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian di sini yang ketiganya terdapat exceptional naming. Yang pertama yaitu nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan ulang tahun pengembangannya, dan biasanya ethernetnya lebih dari 9 port. Kemudian yang kedua contohnya seperti RB600, 1000, 1100, 1200 dan lain-lain ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjutkan saja ke tipe-tipe routerboard ya teman-teman. Nah, jika teman-teman membeli routerboard, di belakangnya itu terdapat seperti ada kode-kode ya teman-teman, yaitu tipe dari routerboard tersebut ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada pengertiannya, yang dimana RB itu adalah routerboard, kemudian 9 itu seriesnya ya teman-teman, dan yang kelima itu Ethernet, yang kedua wireless, jika OE itu Featureboard, dan kemudian di sini terdapat kode-kode seperti 5AC2MB, itu artinya router board tersebut menyediakan fitur wireless. Kemudian TC itu adalah jenis casingnya. Nah, di sini juga terdapat kode-kode lain yang terdapat pada router board ya teman-teman. Seperti U berarti artinya router board tersebut mensupport adanya port USB. Kemudian jika A yaitu memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi ya teman-teman, dan lain-lainnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu router board arsitektur. Arsitektur yang terdapat di router board ada seperti MACD, SIM, Style, VPC, kemudian ARM, x86PC, NIPSEL, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian di sini arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau operating system. Untuk setiap arsitektur berbeda ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut mengenai arsitektur mikrotik, teman-teman bisa mengunjungi website yang tertera pada di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada pembahasan about router OS. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya.